Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketemu lagi dengan kami di channelnya Salam Sulaiman, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tingkatan dalam salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama, di mana tiang ini kan berarti berdiri ke atas vertikal. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salatnya orang mukmin adalah mi'raj, di mana orang mukmin ini berarti orang beriman, orang yang sudah dibaiat, orang yang sudah ditanamkan nur iman, nur kitab. Mi'raj itu artinya naik ke atas, ke langit ketujuh. Dan ini juga berarti salat kita dikerjakan di dunia ini harus bisa terhubung, bisa terjadi hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hidup intinya adalah beragama, dan agama intinya ada di salat, dan intinya salat adalah zikir. Aqimus salatu li zikri, yaitu dirikanlah salat dengan hati yang mengingat atau dengan hati kita yang tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat di sini adalah ingat yang bermetodologi melalui ilmu hakikat. Salat bertingkat-tingkat. Ada salat syariat, yaitu salat jasmaniyah dengan rukun syarat jasmaniyah, yang ini berupa akal yang bersinergi dengan panca indera, dengan gerak dan bacaan-bacaan, dan tentunya ada waktunya, karena hukum dunia, hukum jasmani adalah akal panca indera, dan terbatas hukum ruang dan waktu. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi, celakalah orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi kalau kita di dalam salat, di dalam mengingat tanpa metodologi, manusia itu tidak akan tahu apa yang diingatnya di dalam salatnya itu. Salatnya masih menyembah angan-angan sendiri. As-salatu mi'rajul mu'minin, itu mi'rajnya orang-orang mukmin, dan orang mukmin adalah orang yang beriman, sebagaimana tadi diuraikan. Orang beriman itu orang yang sudah mendapatkan baiat nur iman, nur kitab, yang seperti di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Beda ibadah secara syariat dan secara hakikat. Salat syariat yang dikerjakan jasmani di dunia, yang ada waktunya, yaitu salat 5 waktu yang terbatas hukum ruang dan waktu. Salat jasmani dunia, yang dimana jasmani ini sebagai alatnya adalah akal dan panca indera, sehingga ada batasan-batasannya. Tetapi kalau salat ruhani atau salat hakikat, salat akhirat, itu sudah tidak menggunakan jasmani, akal, pikiran, dan panca indera, dan sudah tidak ada wujudnya, tidak berwujud, tidak berlapa dan tidak berhuruf, dan sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Maka salat ruhani di alam akhirat dengan ilmu hakikat adalah adaptasi gelombang kesadaran ruhani kita. Makanya Nabi bersabda, udhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan ruhani. Jasmani itu untuk alam dunia, dan ruhani itu untuk alam akhirat, sehingga kita bisa beribadah salat jasmani dan ruhani kita. Salatnya bisa nyambung, bisa sampai ke hadirat
Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sekian uraian mengenai sholat yang bertingkat-tingkat. Ini adalah cara praktek dari tarekat Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.